Ada seorang raja yang adil dan bijaksana, bernama Prabu Tapa Agung. Prabu Tapa Agung memiliki dua putri, yaitu Putri Purbasari dan Purbararang. Prabu Tapa Agung merasa bingung karena sampai sekarang belum menemukan pewaris tahta yang akan menggantikannya. Suatu hari, Prabu Tapa Agung bermimpi diperintahkan untuk meninggalkan istana dan menyerahkan tahtanya kepada Putri Purbasari. Anak-anakku Purbasari dan Purbararang Indrajaya, kemarilah. Kami mohon perintah, Ayahanda. Wahai anak-anakku yang sangat cantik, hari ini akan aku umumkan siapa yang akan meneruskan kerajaan ini, yaitu Purbasari. Mohon maaf Ayahanda, mengapa yang menjadi ratu bukan saya? Mohon maaf Ayahanda, apakah benar yang Ayahanda ucapkan? Bukankah Purbararang adalah putri yang lebih tua? Tidak, Indrajaya, aku yakin Putri Purbasari bisa meneruskan kerajaan ini. Apakah kamu keberatan, Purbararang? Tidak Ayahanda, saya menerima jika Putri Purbasari menjadi penerus Anda. Dayang, Siap perintah, Baginda. umumkan ke seluruh kerajaan bahwa Putri Purbasari sekarang menjadi ratu. Baik, saya laksanakan, Baginda. Hei Purbararang, apakah kamu benar-benar menerima jika yang menjadi ratu itu adikmu? Ya tidak, saya anak pertama, tapi malah Purbasari yang jadi ratu. Kalau dilihat-lihat, Purbasari memang tidak pantas menjadi ratu. Iya, seharusnya saya, bukan dia. Bagaimana ya? Aku punya ide. Bagaimana kalau kita buat ramuan agar wajahnya Purbasari jadi rusak, supaya orang-orang jijik melihatnya? Wah, ide yang sangat bagus. Ayo, sekarang kita ke rumah Mbah Dukun untuk membuat ramuan itu. Purbararang dan Indrajaya kemudian melaksanakan niat jahat mereka. Mereka pergi ke rumah dukun untuk meminta ramuan yang bisa merusak wajah Purbasari. Permisi Mbah. Purbararang Indrajaya, kemarilah. Ada apa? Begini Mbah, saya ingin minta tolong agar wajahnya Purbasari menjadi rusak. Lalu apa yang kamu inginkan? Jadi saya punya ide Mbah, agar wajahnya Purbasari jadi buruk, supaya semua rakyat jijik melihatnya. Lalu apa imbalannya untuk saya? Saya akan menjadikan Anda penasehat kerajaan, Mbah. Baiklah, itu mudah. Pastikan Purbasari meminum air ini sampai habis. Mudah sih itu, pasti wajahnya akan rusak. Baik, pergi sana. Mari Mbah. Aku tunggu janjimu. Ketika Purbasari hendak makan siang, seorang dayang akan mengantarkan makanan ke kamarnya. Purbararang memerintahkan dayang untuk memberikan minuman yang telah diberi ramuan dari dukun kepada Purbasari. Dayang, Ada perintah, Putri. saya tadi membuat minuman, tapi terlalu banyak. Berikan saja pada Purbasari. Baik, Putri. Permisi, Putri, ini minumannya. Terima kasih, Dayang. Baik, Putri. Akhirnya, Purbasari meminum minuman yang telah diberi ramuan oleh Purbararang. Setelah meminumnya, ia merasakan gatal dan panas di wajahnya. Karena penasaran, ia bercermin dan terkejut karena wajahnya menjadi buruk dan berbau tidak sedap. Bawa apa ini? Kok tidak enak sekali?
Dayang, Ada perintah, Ratu. ada apa Ibu? Wah, bau sekali. Bau apa ini? Sepertinya dari kamar Purbasari, Ibu. Ibu juga bingung bawa apa itu. Ya, pasti itu Purbasari, Ibu. Ayo kita lihat. Baik, Purbararang, pasti ini ramuan dari dukun. pasti sih itu. Ayo kita lihat. Ayo. Wajahku, kenapa jadi seperti ini? Purbasari anakku, kenapa wajahmu nak? Saya tidak tahu ibu. Jangan disentuh dulu, Bu. Nanti penyakitnya menular. Kok bisa seperti ini? Kamu kenapa? Kenapa wajah Purbasari jadi seperti itu? Baunya busuk sekali. Bagaimana ini? Ya Tuhan, penyakit apa ini? Ayahanda, sebelumnya mohon maaf. Saya tidak ingin Purbasari tetap berada di kerajaan. Saya takut penyakitnya menular ke keluarga ini. Mohon maaf Ayahanda. Saya juga tidak yakin Purbasari bisa menjadi ratu. Purbasari, aku tidak ingin rakyatku terkena penyakit seperti yang kamu alami, nak. Dayang, bawa Purbasari ke hutan sekarang. Baik, Baginda. Begini aku sendirian di hutan, tidak ada teman, hanya ada hewan-hewan. Wah, Kamu siapa? aku lutung. Kamu manusia atau monyet? Sebenarnya aku manusia, tapi aku dikutuk oleh teman ayahku. Hah? Kok bisa? Ceritanya panjang. Aku Purbasari, aku diusir dari kerajaan karena kutukan ini. Maaf Putri, saya tidak tahu kalau Anda putri kerajaan. Tidak apa-apa, maukah kamu jadi temanku? Baik Putri, mari ikut ke rumah saya. Iya, Lutung. Ibu, saya pulang. Oh iya nak, ini siapa? Ini Putri Purbasari, Bu. Cantik sekali Putri Purbasari ini. Tapi kenapa kulitmu seperti itu nak? Ini gara-gara Purbasari meminum air yang diberi oleh Dayang. Oh ibu tahu cara mengobatinya. Bawa ke sungai aja. Suruh dia membersihkan diri. Nanti penyakitnya akan sembuh. Baik, Bu. Silakan Putri, ikuti saya. Silakan cuci wajah Anda di sini, Putri. Wajahku, terima kasih Tuhan, terima kasih Lutung. Sama-sama, Putri. Satu bulan kemudian, saat dukun hendak mencari kayu di hutan, ia tidak sengaja melihat Purbasari sedang menyapu halaman. Ia terkejut karena wajah Purbasari sudah kembali cantik, bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Dukun segera kembali ke kerajaan menemui Purbarara. Hei Purbararang, sekarang wajah Purbasari sudah cantik kembali. Apa Mbah? Pengawal. Ada berita, Putri. Sampaikan pada Purbasari, suruh dia datang ke hutan itu. Aku ingin menantangnya. Kalau dia bisa mengalahkanku, tahta kerajaan ini akan menjadi miliknya. Baik, Putri.
Permisi Putri Purbasari. Loh, pengawal, kenapa kesini? Maaf Putri, kami diperintahkan Putri Purbararang untuk menyampaikan pesan. Pesan apa? Putri Purbararang mengundang Anda ke istana. Ia mengadakan sayembara. Jika Anda menang, maka tahta kerajaan akan diberikan kepada Anda. Sayembara apa? Kami tidak tahu, Putri. Baiklah, sampaikan pada Purbararang bahwa aku menerima tantangannya. Baik, Putri. Keesokan harinya, Putri Purbasari, Lutung, dan ibunya berangkat ke kerajaan. Keluarga kerajaan dan para pengawal berkumpul di halaman kerajaan. Aku dengar akan ada sayembara. Sayembara apa itu, anakku? Saya akan mengadakan sayembara. Siapa yang rambutnya lebih pendek akan menjadi ratu. Aku terima tantanganmu, Purbararang. Menurutku rambut Purbasari lebih pendek, jadi pemenangnya adalah Purbasari. Tunggu, aku masih punya satu tantangan lagi. Kita adu calon suami. Aku yakin Indrojoyo akan menang karena dia gagah dan tampan. Calon suamimu siapa? Siapa lagi kalau bukan Lutung itu? Wajahnya jelek, menjijikkan. Mengapa begitu, Kak? Siapa lagi yang mau menerima saya selain Lutung? Dia sudah baik kepada saya. Maaf Putri, saya tidak bisa membantu Anda. Tidak apa-apa. Kamu sudah baik saat aku susah. Wah, tampan sekali. Kok bisa? Tenang, lebih tetap tampan aku. Bukankah kamu Raden Kamandaka yang dulu hilang? Benar, saya adalah putra Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran. Sekarang udah jelas siapa yang lebih pantas. Raden Kamandaka, Baginda. Mulai sekarang, tahta kerajaan saya berikan kepada Raden Kamandaka dan Putri Purbasari. Kenapa kamu di sini? Saya ingin menagih janji anakmu, Purbararang. Janji apa? Saya tidak punya janji apa-apa, Ayahanda. Jangan bohong. Dulu kamu berjanji akan menjadikanku penasihat jika berhasil membuat Purbasari buruk rupa. Apa benar itu, Purbararang? Ampun Ayahanda, saya menyesal. Jangan usir saya dari kerajaan. Ampun, Baginda. Aku tidak peduli. Pengawal, bawa mereka ke hutan larangan. Baik, Baginda. Ampun, jangan. Kebenaran dan kebaikan pada akhirnya akan membawa pada kebahagiaan dan kemenangan. Maka manusia harus menahan hawa nafsu agar tidak merugikan orang lain. Semua perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan, dan perbuatan buruk akan mendapat balasan di kemudian hari. Penting untuk memiliki sifat dan hati yang baik kepada sesama, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sudah menjadi kodrat manusia untuk saling memaafkan dan tidak meremehkan orang lain, karena manusia tidak bisa hidup tanpa sesamanya.